Oke, Neri kita nggak ngebahas soal meme atau soal drama, tapi Neri kita mau ngebahas soal skandal ya. Jadi kan kemarin gara-gara heboh tuh skandal Pertamax palsu oplosan, loh orang-orang jadi lagi rame lagi tuh bikin hashtag katanya, waduh bensin palsu katanya, emas palsu. Sekarang apa ya real di sini? Jadi orang mulai ngebawa-ngebawa lagi kasus yang kemarin sebelumnya tuh yang soal emas palsu. Sebenarnya sih ini menarik banget ya kasus emas palsu. Gue juga sering ikutin tuh ini soal perkembangan kasus-kasusnya. Dan gue harap ini juga nggak ditarik ke arah-arah politik ya video gue ya. Gue di sini cuma pengen jelasin. Ntar kalau ditarik-tarik sama lu pada, gue terkena lagi. Nah ini tuh awal start mulai itu udah gara-gara dari Cina ya. Jadi ada satu company di sana tuh yang namanya King Gold. Nah, si King Gold ini perusahaannya bener-bener gede banget. Itu sampai punya kantor di New York juga. Jadi si King Gold ini ngapain? Jadi dia tuh ngejualin emas-emas dengan harga tuh yang kompetitif banget. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sama negara tuh yang pesan emasnya dari dia. Ya habis itu di label, di packaging sama dia. Ya udah, dia jual. Jadi mereka tuh jadi nunjuk dia tuh sebagai subkon lah yang buat ngebikinin emas. Dan sebenarnya tuh si King Gold ini aman-aman aja ya. Sampai tuh dia punya masalah keuangan. Jadi dia ngejaminin emasnya itu. Dan itu tuh bener-bener nilainya gede banget. Sampai miliaran US dollar. Jadi dia ngejaminin tuh ke perusahaan-perusahaan finansial. Dan salah satunya juga pemerintah Cina juga. Nah pas 2020 COVID tuh. Nah dia tuh nggak bisa ngebalikin duitnya. Akhirnya tuh emas-emas yang buat jaminannya itu diambil sama perusahaan-perusahaan finansial. Nah pas dicek tuh emas, ternyata itu emas bodong, dibelah tuh isinya tembaga, jadi kulit luarnya doang emas. Nah ini kasus heboh karena perusahaan finansial itu semua pada nuntut dia, semua ngerasa dibohongin, termasuk pemerintah Cina. Dan ini tuh bikin kepanikan di sono karena ini perusahaan kan gede banget juga, mereka juga ngejualin emas tuh retail ke orang-orang Cina itu juga banyak. Jadi akhirnya banyak konten creator di Cina tuh yang ngebikinin ya video di mana tuh mereka ngebelahin emas, dalamnya ada tembaga lah, ada besi. Dan gue nggak tahu itu videonya sebenarnya asli apa enggak. Karena lu tahu kan di sono tuh mirip-mirip sama di sini, tau gak lu? Dikit-dikit orang tuh nggak bikinin konten karena ada sesuatu yang heboh ya bikin konten palsu-palsu. Cuman akhirnya tuh diredam, lu tahu gak lah negara Cina gimana ketutupnya ya. Jadi udah ada tuh selesai musim-musimnya orang pada bikin video potong-potong emas. Nah cuman masalahnya, jadi perusahaan-perusahaan sama korporasi-korporasi yang beli emas sama dia tuh jadi panik juga sekarang mereka. Mereka tanya nih, ini kapan nih dia ngelakuin hal ini? Nah, ditebak-tebak tuh kemungkinan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Gak ada yang tahu angka pastinya. Karena tuh dia mulai kayak ngasih pinjaman-pinjaman gitu ya, kayak ngejaminin emasnya. Dia tuh udah dari tahun 2017. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau itu tuh kemungkinan pas tahun-tahun terakhir-terakhir aja. Tapi nggak ada yang tahu angka pastinya. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga jadi mulai takut. Nah, apa hubungannya sama PT Antam? Jadi PT Antam ini pas tahun 2024 itu ada skandal. Jadi petinggi-petingginya beberapa tuh diciduk. Skandalnya kenapa? Jadi mereka nih ngebrandin emas-emas gitu yang mereka beli dari perusahaan luar, itu tuh dicap sama Antam, terus dikasih sertifikat juga. Dan itu katanya nggak boleh, karena emas itu harusnya tuh yang benar-benar tuh diproduksi sama PT Antam. Jadi akhirnya ada oversupply di PT Antam yang nyebabin tuh harga emasnya itu tuh di PT Antam itu anjlok. Nah, orang-orang nih masyarakat mulai pada ngeduga-duga gitu loh. Jadi ngecek-cekin katanya, waduh katanya ini orang katanya dari tahun 2011 sampai 2021 baru keciduk. Dan kasus King Gold itu kan lu tahu orang-orang pada tahu beritanya itu dari tahun 2017 sampai 2020. Orang-orang pada bilang katanya, wah jangan nih katanya dia pesan emasnya dari King Gold nih. Jadi emas-emas yang kita punya ini palsu. Nah, cuman PT Antam juga udah ngebantah, dibilang kata kalau mereka tuh gak ada hubungannya sama si King Gold ini. Nah, akhirnya PT Antam juga bikin statement. Jadi kalau emas-emas PT Antam tuh semuanya aman gitu loh. Udah dicek 100% bener-bener emas. Walaupun tawon-tawonnya tuh yang pasti oknum-oknum Antam ini modus operandi itu sebenarnya semua aman. Jadi sebenarnya ini masalah internal PT Antam aja soal nama hak cipta.
Kan soalnya katanya kalau PT Antam tuh yang ngeluarin emas, ya kalau namanya pakai PT Antam, itu ada nilai jual lebihnya. Nah ini orang katanya nyetak dari perusahaan luar, akhirnya bikin oversupply yang bikin emas PT Antam itu jatuh gitu loh. Cuman masalahnya masyarakat nih nggak serta-merta percaya. Kenapa? Karena sampai sekarang tuh nggak ketahuan perusahaan-perusahaan mana nih yang kerjasama sama si oknumnya PT Antam ini gitu loh. Mereka nggak ketahuan nama perusahaannya siapa, produksinya di mana, miningnya di mana, smelternya di mana. Itu masih kagak ketahuan. Jadi masyarakat ini, ya gue bilang nggak salah juga kalau mereka menduga-duga kalau ini tuh ada hubungannya ke sono. Dan impactnya apa? Ya impactnya ada. Jadi tahun-tahun yang dicurigain itu emasnya ya harganya susah naik gitu loh. Lu tau kan sekarang tuh emas harganya naik terus tuh gila-gilaan. Nah kalau yang tahun-tahun dicurigain itu ya emasnya kayak stuck lah. Terus apa solusinya? Ya solusinya begini, kalau lu beli emas gitu yang tahun-tahunnya ya yang kebetulan match gitu atau lu udah kebetulan punya gitu, ya jangan pernah lu buka dari packaging. Itu masih lebih mending gitu loh, walaupun harganya mungkin stuck, harganya di bawah, itu masih lebih baik daripada kalau lu buka, mungkin bisa lebih hancur lagi kali harganya. Jadi kalau bisa dibilang nih, masalahnya ya complicated banget. Karena perkembangan kasusnya juga masih abu-abu dan ini juga nyampur sama opini-opini masyarakat. Ya tinggal orang aja mau percaya sama yang mana. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.